besar jumlahnya. Gereja-gereja yang ada di Makedonia itu bertumbuh, bertambah secara jumlah. Dan tentu setiap kita ingin supaya gereja kita pun bertambah, benar nggak Bapak Ibu ya? Dan ada satu pertanyaan yang ingin kita tanyakan, apa sih rahasianya? Kenapa gereja-gereja yang ada di Makedonia itu bertumbuh? Jawabannya sederhana dan mungkin kita sudah tahu dan bisa tebak Bapak Ibu, yaitu penginjilan. Itu berulang kali dikatakan di bagian ini. Di ayat yang ke-6 dikatakan itu karena memberitakan Injil. Di ayat yang ke-10 juga dikatakan itu karena pemberitaan Injil. Jadi gereja itu tidak mungkin bertambah tanpa penginjilan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, bahwa akhir-akhir ini, terutama di Eropa, itu gereja itu bukannya bertambah, malah semakin kosong. Ini gereja Bapak Ibu yang dulu itu gereja di mana John Wesley melayani. Coba bayangkan Bapak Ibu. John Wesley melayani lalu mendirikan akan suatu gerakan yang namanya gerakan metodis. Dan ini begitu banyak Bapak Ibu. Tetapi akhir-akhir ini di Inggris, gereja ini hanya dipenuhi, bukan dipenuhi, salah. Hanya diisi orang-orang tua. Orang-orang tua itu pun sedikit Bapak Ibu. Gereja yang ada di sana kosong. Dan bukan hanya satu Bapak Ibu. Ini salah satu gereja lainnya yang sebelumnya itu Bapak Ibu itu bisa menampung 1.000 orang. Sekarang rata-rata hanya diisi 20 orang, itu pun orang tua. Jadi ada banyak gereja-gereja di Eropa yang mengalami akan kekosongan. Dan ternyata Bapak Ibu, itu bukan hanya terjadi nun jauh di sana di Eropa. Ini adalah gereja Bapak Ibu, bekas gereja kalau boleh dibilang. Bekas gereja yang ada di Singapura. Ini dekat dengan kita Bapak Ibu. Mungkin beberapa di antara kita sering ke Singapura. Ini gereja yang gak mampu lagi membiayai akan keperluannya. Pembiayaan infrastruktur sehingga terpaksa harus menjual dan kemudian dibeli dan ini dijadikan restoran. Di Singapura, gereja yang tidak menginjili, maka gereja itu tidak akan bertambah. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke Eropa, kalau dijadikan restoran, ya kita memang ngenes Bapak Ibu. Tapi kalau dijadikan tempat agama lain, itu lebih sakit rasanya. Lebih sakit Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gereja di Jerman, gereja yang ada di Belanda ini pun. Padahal kita tahu banyak misi-misi yang diutus sebelumnya itu berasal daripada Belanda Bapak Ibu. Ke negara kita terutama. Tetapi ternyata di sana gereja-gereja semakin kosong dan bahkan dijadikan tempat ibadah agama lain. Kenapa? Karena semakin kosong gak sanggup membiayai akan biaya pembiayaan operasional daripada gereja tersebut. Gereja tanpa penginjilan adalah gereja yang tidak punya masa depan. Ada seseorang ahli misiologi yang mengatakan kalimat tersebut Bapak Ibu. Gereja tanpa penginjilan, maka gereja itu tidak akan punya masa depan. Tetapi yang menarik ternyata di beberapa negara bagian lain, dan secara khusus saya mau meronyorot akan Cina Bapak Ibu. Di negara Cina itu ternyata terjadi kebangunan rohani. Ada begitu banyak orang-orang yang begitu rindu untuk mengenal Kristus. Dan banyak orang-orang itu yang kemudian juga menjangkau akan orang-orang yang tidak percaya. Dan kemudian gereja itu bertumbuh dan bertambah Bapak Ibu. Dan ada begitu banyak kebangunan-kebangunan yang terjadi di daratan Cina. Meskipun mereka mengalami penganiayaan. Pendeta-pendeta, gembala-gembalanya ditangkapin Bapak Ibu. Dan bahkan umat-umatnya pun banyak yang ditangkapi. Mereka ditentang. Tetapi justru semakin dibabat, mereka semakin merambat. Kenapa? Karena gereja tersebut menginjili. Itu makanya Bapak Ibu. Dan itu adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Semuanya adalah karya Roh Kudus. Kita itu Bapak Ibu hanya alat yang dipakai oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan kasih Kristus. Untuk memberitakan akan jalan keselamatan. Tetapi semuanya dari awal memimpin akan setiap kita umatnya. Semuanya adalah karya Roh Kudus. Sehingga kita itu hanya seperti sebuah pensil Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pensil. Pensil ini hanya berguna kalau ada di tangan seseorang. Semahal apapun pensil Bapak Ibu,
Kalau hanya diletakkan begitu saja, maka pensil itu tidak akan berguna. Demikian juga setiap kita. Itu seperti sebuah pensil yang di tangan Allah dipakai. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya, yang belum ke gereja. Kita menjadi berguna Bapak Ibu, semata-mata karena Roh Kudus yang mau memakai kita. Jadi seperti pensil, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kemanapun kita diminta untuk berangkat. Dan tentu Bapak Ibu, ini menjadi suatu pergumulan untuk kita tahu apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus, apa yang menjadi pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat misalkan Bapak Ibu apa yang terjadi yang dialami oleh Paulus, bagaimana pimpinan Roh Kudus itu begitu nyata. Ini adalah peta dari negara-negara pada zaman Paulus melayani. Nah, di dalam bagian teks yang kita baca tersebut Bapak Ibu, di situ ada disebutkan bagaimana Paulus itu kemudian dilarang, dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Pertama-tama dia mau masuk ke daerah Galatia. Itu dikatakan di ayatnya yang ke-6, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Dan ternyata di situ Roh Kudus mencegah Paulus untuk masuk. Tidak diizinkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di tanah tersebut. Dan kemudian dia mencoba untuk masuk lebih jauh lagi Bapak Ibu. Dia coba untuk masuk ke tanah Misia dan juga masuk ke tanah Bitinia. Di situ pun Paulus itu dicegah untuk masuk. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana Roh Kudus itu mencegah Paulus untuk memberitakan Injil di tanah tersebut. Dan ternyata Roh Kudus membukakan pintu kemana? Ke daerah Makedonia. Justru di Makedonia Bapak Ibu, Roh Kudus membukakan pintu. Di daerah-daerah yang tadi disebutkan Galatia, Bitinia, di daerah Asia itu benua Asia, justru Paulus dicegah untuk memberitakan Injil. Tetapi ke Makedonia, yaitu pintu masuk untuk ke Eropa, justru di situ Roh Kudus membukakan jalan. Dan dibukakan jalan melalui apa? Melalui sebuah penglihatan. Dikatakan di ayat 9b, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pada saat itu Paulus mendapatkan suatu penglihatan. Penglihatan Bapak Ibu. Dan di situ dia melihat ada orang yang berseru-seru. Dikatakan menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan menarik sekali, melalui penglihatan itu kemudian Paulus dan Silas menafsirkan bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk mereka memasuki Makedonia. Mereka sadar bahwa pada saat di Asia, Roh Kudus mencegah mereka menutup jalan. Tetapi kemudian pada saat itu mereka mendapatkan penglihatan dan mereka tahu bahwa itu adalah cara Roh Kudus untuk membawa mereka masuk ke tempat yang sebelumnya tak pernah mereka sangka. Hal ini juga pernah kami alami Bapak Ibu. Jadi kita yang ada di Pamulang, kami yang ada di Pamulang Bapak Ibu mempunyai tanah di dekat gereja kita yang ada di Reni. Jadi gereja kita di Reni itu di GKI Pamulang itu ada di daerah Reni dan tidak jauh daripada tanah ini. Tanah ini diberikan Bapak Ibu pada saat itu sinode memberikan dan sekitar tahun 2012 1030 meter. Dan ini sudah pernah diupayakan pada zaman gembala yang lama, Guru Injil Laasar. Sekitar tahun 2013 diupayakan 1 tahun Bapak Ibu supaya tanah ini itu bisa didirikan bangunan. Tetapi nihil, enggak berhasil. Tetapi kemudian sekitar tahun 2019 dibentuk kembali kepanitiaan, panitia pembangunan dan kita mengupayakan kembali untuk bagaimana ini supaya bisa berdiri gereja, mendapatkan IMB. Tetapi dalam pertemuan itu ada satu syarat Bapak Ibu, mengingat peristiwa yang sebelumnya. Bahwa upaya untuk mengupayakan untuk IMB ini hanya kita berikan waktu 3 bulan. Jika selama 3 bulan ternyata tidak ada, maka kita harus masuk kepada plan B, rencana yang baru. Jangan terus-menerus di situ seperti yang sebelumnya, sampai 2 tahun terus-menerus di situ dan tidak ada hasilnya. Dan ternyata Bapak Ibu, tanah yang ada di sana pada saat itu kita upayakan berbagai macam cara. Ternyata selama 3 bulan itu tidak membuahkan hasil. Tidak berhasil. Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan baik ke warga dan tentu ada syarat-syaratnya itu Bapak Ibu tidak terpenuhi dan kita malah dipersulit. Sehingga kita melihat bahwa ini bukan suatu hal yang mungkin kehendak Tuhan. Lalu kita coba untuk melakukan apa Bapak Ibu? Kita mencoba untuk
menyewa ruko. Jadi IMB itu kita sudah lupakan untuk membangun gedung gereja, lalu kita coba untuk mencari ruko di Kecamatan Setu. Jadi Kecamatan Setu, jadi tanah ini ada di Kecamatan Setu Bapak Ibu, dekat dengan Pamulang. Nah, jadi kita cari akan ruko-ruko yang ada di sana dan ternyata di sana pun tidak ada Bapak Ibu yang mau memberikan rukonya untuk kegiatan ibadah. Kita bahkan sudah mendekati akan beberapa orang di situ. Begitu dia tahu bahwa ini ruko akan dipakai untuk gereja, langsung ditolak. Sehingga kita menyimpulkan bahwa tanah itu masih keras, daerah itu masih keras. Kita menyimpulkan akan hal itu Bapak Ibu. Sehingga kita saat itu yakin bahwa ini adalah cara Tuhan. Penolakan-penolakan ini adalah cara Tuhan. Tahu itu adalah cara Tuhan. Tetapi pada saat kita melihat ke belakang, ini adalah cara Tuhan. Cara daripada Roh Kudus. Sehingga penolakan-penolakan yang kami alami pada saat kami mencoba untuk menjangkau daerah-daerah di situ, ternyata itu adalah cara Tuhan untuk menuntun ke tempat yang baru. Jadi kita launching Bapak Ibu sekitar Oktober. Jadi tanggal 2 Oktober 2022 kita launching. Dan sejak kita launching Bapak Ibu, kita tetap melakukan ibadah di Reni. Jadi ada 2 tempat, baik di Reni maupun di Ruko. Dan di Ruko itu kebaktian pertama pukul 8. Dan selama 1 tahun, 52 minggu, itu Ruko bisa menjangkau 66 orang baru. 66 orang baru dibandingkan di tempat yang lama Reni hanya 5 orang selama 1 tahun sejak Ruko itu dibuka. Dan kemudian Bapak Ibu, orang yang tetap hadir di Ruko itu ada 42%, 28 orang. Sedangkan yang ada di Reni, yang hadir selama 5 tahun hanya 5, tetapi tidak ada satupun yang kembali beribadah di tempat tersebut. Jadi kami melihat bahwa ini adalah cara Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja. Meskipun kami tidak tahu bagaimana, meskipun Roh Kudus tidak berbicara secara langsung, atau kami tidak mendapatkan penglihatan, tetapi penolakan-penolakan yang sebelumnya kami dapatkan, dan perjumpaan dengan ibu itu adalah cara daripada Roh Kudus untuk menuntun kami ke tempat pelayanan yang baru di tempat itu. Dan saya yakin Bapak Ibu, Tuhan masih akan terus bekerja. Karena apa? Karena Dia mencintai gerejanya. Bukan hanya mencintai GKY Pamulang, bukan hanya mencintai GKY, tetapi gereja kita juga GKY PTI. Tuhan kasih dan Tuhan pimpin senantiasa. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, bahwa di dalam perjalanan yang dilakukan oleh Paulus tersebut, kalau kita perhatikan bahwa bagaimana kemudian dia ditolak di beberapa tempat yang ada di Asia. Tetapi tahukah Bapak Ibu, pada saat Paulus ditolak di Bitinia, Roh Kudus yang sama itu mengizinkan Rasul Petrus untuk masuk ke Bitinia. Paulus ditolak oleh Roh Kudus masuk ke Bitinia, tetapi Petrus diizinkan masuk. Dan itu terbukti dalam 1 Petrus ayatnya yang ke-1. Di situ Rasul Paulus dikatakan ada mengirimkan surat kepada orang-orang yang ada di Bitinia. Artinya Rasul Petrus itu melakukan penginjilan di daerah Bitinia. Roh Kudus yang sama menolak Paulus untuk masuk ke Bitinia, tetapi Roh Kudus itu menuntun akan Rasul Paulus untuk masuk ke Bitinia. Jadi semuanya adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin mulai dari pada awal, bahkan yang membuka hati orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu hanya Roh Kudus Bapak Ibu. Karena akan sulit masuk akal bagi orang yang tidak percaya untuk mempercayai seorang yang namanya Yesus, yang mati terhina di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan tidak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi jika Roh Kudus bekerja membuka hati, maka pada saat kita memberitakan Injil, pada saat kita mengabarkan kabar baik, Roh Kudus akan bekerja. Kita ini hanya sebagai pensil. Dari awal sampai akhir, Roh Kudus yang bekerja sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan. Sungguh semuanya adalah karya Roh Kudus. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau sungguh dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk terlibat sebagai partner, sebagai rekan kerjanya untuk memperluas kerajaan Allah. Kita tentu adalah jemaat VTI, dipakai, dipanggil untuk apa? Untuk memperlebar kerajaan Allah melalui VTI. Itu yang kedua Bapak Ibu, semuanya adalah karya Roh Kudus. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami daripada bagian ini adalah bahwa penginjilan adalah panggilan mulia. Dikatakan di ayat 10,
setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Jadi mereka menarik kesimpulan ini Bapak Ibu ya, dari penglihatan itu. Kesimpulannya apa? Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi pemberitaan Injil ini adalah sebuah panggilan. Suatu panggilan. Dan panggilan yang mulia. Kenapa ini panggilan mulia Bapak Ibu? Karena yang memberikan panggilan inilah Allah yang mulia. Dia pencipta. Dia Allah yang maha kuasa. Yang begitu mencintai akan semua manusia. Itu makanya panggilan untuk memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya ini adalah panggilan mulia. Karena Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang mulia. Yang kedua, kenapa panggilan ini mulia? Karena dampaknya yang kekal Bapak Ibu. Dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Injil Kristus, kepada Kristus Yesus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya akan binasa. Jadi dampaknya kepada kekekalan. Itu maka ini panggilan yang mulia. Dan yang ketiga, kenapa ini mulia? Karena manfaatnya yang sangat mulia. Siapa yang percaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi pewaris daripada semua janji Allah. Jadi ini adalah suatu panggilan mulia yang Paulus itu lakukan Bapak Ibu. Pada saat dia ada di daerah Makedonia, dia melakukan berbagai macam cara untuk memberitakan Injil yang ada di sana. Jika kita baca akan bagian kisah para rasul ini, di pasal ke-16 sampai dengan 17, itu adalah daerah-daerah Makedonia Bapak Ibu. Baik yang ada di Filipi, Tesalonika, dan juga Berea, itu semua daerah Makedonia. Tetapi pada saat masuk ke daerah Makedonia ini, Paulus pertama sekali masuk ke tanah Filipi. Dan di situ dia bagaimana caranya menginjili? Berdiskusi Bapak Ibu, mengobrol santai. Ngobrol santai saja dengan perempuan-perempuan yang ada di sana. Dan ternyata melalui ngobrol santai tersebut, dia masuk kepada Injil, dan kemudian ada orang yang bertobat, dibukakan Roh Kudus hatinya yang bernama Lydia. Dan kemudian Lydia bersama dengan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Kristus. Dari ngobrol santai. Dan kemudian di Filipi itu kemudian Paulus Bapak Ibu masuk penjara, kita tahu ceritanya masuk penjara. Dan justru momen yang kelam itu dipakai oleh Roh Kudus untuk kemudian membawa kepala penjara ini percaya kepada Kristus melalui apa? Pertanyaan. Jadi kepala penjara ini bertanya, bagaimana cara saya untuk bisa diselamatkan? Hanya melalui pertanyaan itu. Lalu kemudian Paulus menjawab dan kemudian kepala penjara ini bertobat dan percaya kepada Kristus. Demikian juga Bapak Ibu di Tesalonika, Paulus berdiskusi, dan juga di Berea Paulus berkhotbah. Jadi ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh Paulus untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Itu yang dilakukan oleh Paulus di Makedonia. Dia melakukan itu karena Makedonia memanggil dia untuk melayani orang-orang yang ada di sana. Dan panggilan Paulus itu juga adalah panggilan kita saat ini Bapak Ibu. Saat ini pun Makedonia masih memanggil kita. Paulus melakukan pelayanan penginjilannya ke daerah Makedonia itu pada tahun 49 Masehi Bapak Ibu. Dan sekarang tahun 2023 panggilan yang sama masih tetap memanggil kita untuk kita pergi memberitakan Injil. Yesus sebelum dia pergi Bapak Ibu naik ke surga, satu amanat agung yang kita sudah tahu bersama adalah dia mempercayakan amanat agung ini kepada kita untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Karena itu inilah panggilan kita. Paulus memang adalah rohaniwan, dia adalah pendeta dan dia misionaris full time. Berbeda tentu dengan kita Bapak Ibu ya. Kita bukan misionaris, kita juga nggak punya karunia misi mungkin, dan bahkan kita bukan hamba Tuhan. Lalu bagaimana jika memang Makedonia masih memanggil? Bagaimana caranya kita yang bukan rohaniwan, yang bukan misionaris, bagaimana caranya kita untuk menginjili? Nah, satu kalimat yang penting yang pernah saya dengar dari seorang teolog Bapak Ibu. Dia mengatakan apa? Sebenarnya kaum awam itu adalah ujung tombak penginjilan. Kaum awam ujung tombak penginjilan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini yang non rohaniwan itu ada langsung di tengah-tengah masyarakat.
Benar nggak Bapak Ibu? Kita ada di lingkungan kantor yang banyak yang bukan percaya. Kita ada di lingkungan mahasiswa mungkin. Atau kita ada di tempat-tempat yang begitu banyak orang-orang yang kita kenal yang belum percaya. Berbeda Bapak Ibu dengan hamba Tuhan. Misalkan saya nih Bapak Ibu. Saya ini teman-teman saya itu ya orang-orang Kristen. Umumnya ya jemaat ya Bapak Ibu. Ya teman-teman saya sangat terbatas kepada orang-orang Kristen. Tetapi setiap kita yang non rohaniwan karena pekerjaan kita mungkin bisnis kita atau apapun sehingga kita banyak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Itu makanya dikatakan bahwa kaum awam adalah ujung tombak penginjilan. Nah, pada saat diadakannya suatu kongres penginjilan dunia Bapak Ibu. Kongres penginjilan dunia gereja-gereja Injili pada saat itu berkumpul siapa? Para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan juga akan aktivis-aktivis Bapak Ibu, aktivis-aktivis Kristen, aktivis penginjilan juga. Di situ ada berkumpul sekitar 4.000-an. Nah, jadi ini adalah Kongres Penginjilan Dunia yang kedua. Yang pertama diadakan di Lausanne, yang kedua diadakan kemudian di Manila. Dan tokoh utamanya pada saat itu adalah Billy Graham dan John Stott. Ini tokoh yang tentu beberapa kita sangat kenal Bapak Ibu. Nah, yang menarik pada saat kongres itu diadakan ada pertanyaan ditanyakan demikian kepada para pendeta dan juga aktivis penginjilan ini. Ditanyakan demikian, siapa di sini yang menjadi Kristen karena KKR? Yang angkat tangan 10% Bapak Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa di sini yang menjadi Kristen karena kebaktian di gereja? Lalu yang mengangkat tangan juga 10%. Lalu pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan Bapak Ibu, siapa di sini yang menjadi Kristen karena temannya, karena guru, karena orang tua atau karena saudaranya? Dan tahukah Bapak Ibu yang angkat tangan itu berapa? 70%. 70%. Jadi ini artinya apa? Bahwa kaum awam, non rohaniwan itu adalah ujung tombak penginjilan dan jauh lebih efektif di dalam menjangkau akan jiwa-jiwa dibandingkan rohaniwan dan hamba Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, ada penelitian yang terbaru juga, ini di tahun 78, penelitian yang terbaru, yaitu bagaimana dikatakan bahwa metode penginjilan yang terbaik untuk kaum awam itu adalah melalui persahabatan. Penginjilan melalui persahabatan. Dan tentu kita ada teman, kenalan yang belum percaya. Nah, melalui penginjilan persahabatan, kita ajak mereka ke gereja, kita ceritakan tentang kasih Kristus, atau kita masih takut-takut mungkin untuk memberitakan Injil secara langsung, kita bisa mengajak dia untuk datang ke gereja. Dan yang menarik Bapak Ibu, bahwa dari data ini dikatakan apa? Bahwa 82% orang yang percaya kepada Kristus, itu karena diajak temannya. Diajak temannya kemudian masuk ke gereja dan di situ dia mendengarkan akan Injil Bapak Ibu. 82% loh Bapak Ibu, itu karena teman-teman. Dan yang menariknya ternyata, ironisnya, hanya 2% daripada jemaat yang disurvei tersebut yang mengajak teman dan keluarganya. Nah ini ironis Bapak Ibu. Jadi 82% orang menjadi percaya kepada Kristus itu karena ajakan dari teman-temannya. Tetapi itu pun yang melakukannya, yang mengajak itu hanya 2%. Daripada orang-orang Kristen yang disurvei tersebut. Padahal jelas sekali dari data ini, metode penginjilan yang paling efektif bagi kita kaum awam itu adalah melalui penginjilan persahabatan. Mendoakan sahabat kita, mengajak ngobrol santai, yang lama-lama kemudian bisa untuk mengajak dia datang ke gereja. Tentu kita doakan supaya Roh Kudus yang bekerja, karena kita hanya alat. Kaum awam adalah yang paling efektif untuk penginjilan. Kita itu pernah Bapak Ibu dari BSD gitu ya, GKI BSD, sebelumnya saya ada di Induk pelayanan sebelum ke Pamulang. Kita itu sama rame-rame berangkat gitu ya, majelis gitu ke Korea Selatan untuk studi banding. Kita tahu bagaimana gereja-gereja di Korea Selatan itu berkembang pesat ya melalui penginjilan dan juga doanya. Lalu kita pergi belajar ke sana Bapak Ibu. Dan satu yang menarik adalah pada saat kita masuk ke satu gereja yang besar tersebut, lalu di gereja tersebut saya melihat ada sebuah plakat dengan cap kaki. Dan saya tanyakan kepada orang yang ada di situ, nah hamba Tuhannya di situ, lalu dia cerita Bapak Ibu. Ternyata itu adalah plakat kaki seorang wanita sederhana.
Dia katakan plakat ini sebagai bentuk penghargaan karena selama dia ada sebagai jemaat di gereja tersebut, dia sudah mengajak 1.000 temannya datang ke gereja dan menjadi percaya kepada Kristus. Jadi itu bentuk penghargaan sekaligus untuk mengingatkan kepada jemaat bahwa seorang wanita sederhana yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, tidak sekolah teologi, dan tidak duduk di dalam kemajelisan atau aktivis gereja, tetapi dengan kakinya Bapak Ibu, dia pergi ke pasar-pasar, dia pergi ke teman-temannya Bapak Ibu, hanya untuk apa? Menceritakan kasih Kristus dan mengajak temannya itu untuk datang ke gereja. Melalui karakternya yang supel, ya, dengan pembawaannya yang riang Bapak Ibu, sampai dikatakan itu 1.000 orang akhirnya datang ke gereja dan bertobat percaya kepada Kristus. Kaum awam adalah alat yang paling efektif yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjangkau akan jiwa-jiwa yang baru. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya melalui metode penginjilan persahabatan, tetapi yang kedua juga tentunya adalah melalui apa? Melalui kesaksian hidup. Kita tahu bahwa orang-orang non-Kristen itu memperhatikan dan mengamat-amati cara hidup kita Bapak Ibu. Memperhatikan cara hidup kita. Kita mungkin mencoba untuk mengajak dia ke gereja, tapi mungkin bisa jadi menolak karena melihat cara hidup kita. Saya mengatakan bahwa saat ini Bapak Ibu, banyak orang menolak Injil Kristus. Bukan karena mereka nggak suka Yesus. Bukan karena mereka nggak tertarik akan Injil, tetapi karena nggak suka lihat kehidupan pengikut Yesus. Karena melihat hidup orang Kristen nggak menarik. Karena ada orang-orang yang tetap skeptis, yang berpikir buat apa aku percaya kepada Kristus jika hidupmu ternyata tidak berubah karena kamu percaya kepada Kristus. Buat apa aku percaya kepada Kristus? Buat apa aku kamu ajak ke gereja untuk menyembah Kristus jika Kristusmu itu ternyata tidak sanggup untuk mengubah hidupmu? Sewaktu saya pelayanan di BSD Bapak Ibu, kita itu pernah dipanggil oleh satu keluarga untuk untuk melayani di rumahnya untuk membakar jimat-jimatnya. Ternyata si suami ini punya jimat-jimat dan tak kenapa dia kemudian memutuskan untuk membakar jimat-jimat dan memanggil hamba Tuhan. Kita berangkat Bapak Ibu ya. Kita berangkat lalu kita ngobrol-ngobrol, udah akhirnya kita berdoa, lalu kita kumpulkan jimat-jimatnya itu di luar rumah dibakar Bapak Ibu. Kita bakar, lalu kita masuk kembali ke rumah dan kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Istrinya ini rajin datang ke gereja. Lalu kemudian dari percakapan itu lalu kita ngobrol tuh. Ya udah Bapak datanglah ke gereja ya. Itu kan kita udah bakar tuh jimat ya, nggak usah lagi percaya deh kepada jimat-jimat, nggak ada kuasanya itu. Kristus yang punya kuasa kita bilang. Lalu dia ngomong Bapak Ibu, saya ingat terus, ngapain saya ke gereja? Tunggu istri saya berubah baru saya ke gereja. Lah saya dek Bapak Ibu. Lalu istrinya membela, ya kan semua orang nggak sempurna. Ya memang benar nggak sempurna Bapak Ibu. Tetapi suaminya ini lalu mengatakan itu loh. Dia rajin ke gereja, datang ke gereja, tapi mulutnya itu loh. Mulutnya. Tunggu dia berubah, saya datang ke gereja katanya. Wah saya diam Bapak Ibu, kita pulang dia. Ya kan? Wah gimana ini? Dan memang benar Bapak Ibu, hidup itu adalah pesan Injil. Hidup itu adalah pesan Injil. Jadi orang melihat daripada hidup kita. Apakah sejak Yesus ada di hati kita, perubahan yang ajaib itu terjadi. Kita sebagai seorang Kristen tidak akan sempurna dan tidak akan pernah sempurna selama kita di bumi ini Bapak Ibu. Tapi sejak kita percaya Kristus, pasti ada perubahan yang ajaib terjadi. Nah tapi yang menarik, sesudah berapa lama Bapak Ibu, kemudian saya coba tanya kabar daripada ibu ini, tahu nggak Bapak Ibu, ternyata suaminya kemudian sudah ke gereja. Memang mereka tidak ke gereja ya, ke GKY BSD atau ke GKY yang lain. Mereka pergi ke gereja lain, tapi yang menarik, suaminya sudah ikut ke gereja. Suaminya sudah ikut ke gereja. Dan saya tanya Bapak Ibu, lalu istrinya mungkin menjawab, ya mungkin Pak karena saya ada sedikit berubah. Dia katakan gitu Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, suaminya pun sudah ikut terlibat melayani. Ini ajaib luar biasa. Jadi sungguh-sungguh karya Roh Kudus, tetapi juga bahwa hidup kita itu adalah pesan Injil. Pesan Injil Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu yang menarik yang bisa menjadi perenungan kita dan saya coba akan simpulkan Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan.
bahwa gereja yang tidak menginjili itu tidak punya masa depan. Dan penginjilan adalah karya Roh Kudus dari awal sampai akhir. Dan yang membuka hati pun adalah Roh Kudus. Kita hanya alat seperti sebuah pensil. Dan yang ketiga, penginjilan adalah panggilan mulia. Dan kaum awam adalah ujung tombak penginjilan. Dan cara yang paling efektif untuk kaum awam adalah penginjilan melalui persahabatan dan melalui kesaksian hidup. Karena hidup kita adalah pesan Injil. Karena itu saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Gereja kita GKI VTI yang kita cintai, seperti apa 10, 30, bahkan 50 tahun ke depan? Tentu harapan kita adalah untuk terus bertumbuh dan bertambah. Tetapi masa depan GKI VTI ke depan itu Bapak Ibu, ditentukan respon kita, jemaat Tuhan, terhadap panggilan Makedonia, di mana panggilan itu masih berdering sampai dengan sekarang. Amin, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa yang penuh kasih. Berikan kepada kami kasih-Mu kepada orang-orang yang terhilang. Kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bahkan orang-orang yang mengaku Kristen tapi sudah lama tidak datang ke gereja. Yang mengaku Kristen tetapi mungkin yang mempunyai akar kepahitan kepada gereja. Yang mengaku Kristen tetapi sudah tidak lagi hidup sebagai seorang Kristen. Tolong kami Tuhan, pakai kami sebagai alat di tangan-Mu. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan. Berikan kami kaki untuk pergi mencari mereka. Berikan kami mulut untuk mengajak mereka percaya kepada Kristus. Mengajak mereka untuk datang ke gereja. Dan berikan kami keberanian, komitmen untuk terus berjuang hidup semakin serupa seperti Kristus. Inilah doa permohonan kami Tuhan, pakai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.